Adik-adik, cobalah perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila kita perhatikan, banyak perbedaan-perbedaan atau variasi dari sifat atau karakteristik orang-orang di sekitar kita. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Ada yang kurus, ada juga yang gemuk. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang bermata coklat, ada yang bermata biru, ada yang mancung, ada yang pesek. Mengapa ini terjadi? Ini semua adalah sifat karakteristik yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak-anaknya. Jadi jika salah satu atau kedua orang tua bertubuh pendek, berambut keriting, bermata biru, sifat ini akan diturunkan kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi jika rambut keriting karena di salon atau hidung mancung karena operasi plastik, itu bukanlah sifat atau karakteristik yang diturunkan dari orang tua. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat atau karakteristik yang diwariskan atau diturunkan dari orang tua kepada anaknya, itu yang kita kenal dengan ilmu genetika. Genetika pertama kali dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel. Dia meneliti pada tanaman kacang polong. Dia memperhatikan warna bunga, bentuk kacang polongnya, kemudian tinggi pendeknya tumbuhan. Beliau mendapati bahwa ada sesuatu yang membawa sifat atau karakteristik yang diturunkan dari tanaman induk ke tanaman anakannya. Tetapi saat itu dia belum mengetahui apakah sesuatu itu. Maka saat itu dia menyebutnya sebagai faktor. Setelah bertahun-tahun lamanya dilakukan penelitian-penelitian lanjutan, barulah saat ini kita kenal bahwa faktor yang dimaksud oleh Mendel adalah gen. Mari kita masuki apa itu materi genetik dan struktur sel. Seorang manusia terdiri dari sel-sel, baik sel ginjal, sel hati, sel otak, sel pembuluh darah, sel tulang, dan lain-lain sebagainya. Manusia terdiri dari hampir 100 triliun sel. Kebanyakan sel mempunyai inti sel atau nukleus, kecuali eritrosit. Di dalam sel akan terdapat aktivitas-aktivitas, termasuk salah satunya adalah bagaimana sel bermitosis atau membelah diri atau bertambah banyak. Semuanya itu diatur oleh materi genetik. Sel sebagian besar terdiri dari air, hampir 75-80%. Kemudian ion atau elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, dan sebagainya. Sekitar 10-20% terdiri dari protein. Kemudian sisanya adalah lemak atau lipid dan karbohidrat atau glukosa. Jika kita perhatikan organisasi sel dari luar ke dalam, kita akan jumpai membran sel yang mengelilingi sel. Kemudian makin ke dalam kita jumpai ada sitoplasma. Ke dalam lagi kita akan jumpai nukleus atau inti sel yang dikelilingi oleh lapisan membran atau nuklear membran. Kemudian di dalam inti sel beberapa sel mempunyai nukleolus. Sel membran adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel. Sebagian besar, 55% terdiri dari protein. Sitoplasma merupakan bagian terbesar yang mengisi sel. Terdiri dari protein, elektrolit, glukosa, dan organela. Ada 5 organela besar yang penting di dalam sitoplasma, seperti badan Golgi, retikulum endoplasmik,
mitokondria, dan sebagainya. Di dalam sel, kita akan menjumpai nukleus atau inti sel. Inti sel dikelilingi oleh membran yang kita sebut nuklear membran. Merupakan membran yang terdiri dari dua lapisan atau bilayer yang mempunyai pori-pori sehingga dapat dilewati oleh molekul-molekul tertentu. Nukleus merupakan bagian terpenting dari sebuah sel. Dia adalah pusat yang mengontrol aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang mengandung DNA dan gen. Genlah yang mengatur karakteristik dari pembentukan protein sel. Beberapa sel atau kebanyakan sel mempunyai nukleolus yang ada di bagian dalam nukleus, tidak mempunyai membran. Disinilah pertama kali DNA dibentuk untuk mensintesa RNA dan protein. Semua sel di tubuh kita mempunyai kromosom yang sama, bentuk dan jumlahnya, kecuali eritrosit, spermatozoa, dan ovum. Karena eritrosit adalah sel tubuh kita yang tidak mempunyai inti sel. Sedangkan spermatozoa dan ovum hanya membawa setengah dari jumlah kromosom manusia. Kromosom adalah materi genetik yang terletak di inti sel atau nukleus. Sering kita sebut juga dengan blueprint atau cetak biru. Jadi, bila seperti ibaratnya kita membuat agar-agar, bila cetakannya berbentuk segitiga, maka akan jadilah agar-agar yang berbentuk segitiga. Tetapi bila cetakannya berbentuk bundar, maka akan jadilah agar-agar yang berbentuk bundar. Manusia mempunyai 46 buah kromosom atau 23 pasang, yaitu 23 buah yang dibawa oleh spermatozoa dan 23 buah yang dibawa oleh ovum, sehingga menjadi 23 pasang atau 46 buah. Jadi 23 buah dari ayah, 23 buah dari ibu akan bersatu dalam pembuahan. 23 buah disebut juga sebagai satu set kromosom atau genom. Bila terjadi pembuahan, akan menjadi 23 pasang yang saling berpasangan atau homolog. Di dalam sel, manusia akan terdiri dari dua set kromosom yang homolog, di mana satu berasal dari ayah, satu berasal dari ibu. Jadi, terbentuklah 23 pasang atau 46 buah, di mana 22 pasang adalah kromosom autosom dan satu pasang adalah kromosom seks. XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Nah, jika kita bedah lebih lanjut, di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom berisi materi genetik. Materi genetik yang ada di dalam kromosom disebut dengan kromatin. Apabila kromatin tersebut kita uraikan, kita akan menjumpai kelompok-kelompok histon. Bila kelompok histon tersebut kita uraikan kembali, kita akan menjumpai satu buah rantai panjang yang terdiri dari dua buah rantai yang saling berurutan. Kita kenal dengan DNA yang terdiri dari dua rantai rangkap yang saling terpelintir, di mana di dalamnya terdapat gen-gen. Jadi, bila kromosom diuraikan, kita akan menjumpai double helix dari DNA
yang di dalamnya berupa gen. Jadi secara terdefinisi, gen adalah unit herediter atau turunan yang mengontrol sifat atau karakteristik manusia. Atau dengan arti lain, gen adalah bagian dari DNA yang memberi instruksi kepada sel untuk membuat protein. Atau dalam arti lain juga gen adalah pengkode dari protein atau protein coding. Kita masuk ke dalam struktur dari DNA dan gen. DNA atau deoksiribonukleat acid terdiri dari dua rantai atau dikenal dengan double helix, di mana rantai tersebut terbuat dari satu molekul glukosa atau deoksiribos dan satu molekul fosforik acid. Komponen yang kedua dari DNA adalah adanya basa nitrogen. Ada 4 molekul basa nitrogen yang terdiri dari 2 basa purin dan 2 basa pirimidin. Basa purin berupa adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin berupa timin dan sitosin. Nantinya, kedua basa tersebut akan saling berpasangan yang diikat oleh rantai hidrogen, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Diikat oleh rantai hidrogen yang merupakan ikatan yang lemah. Inilah yang kemudian mengisi dari double helix tersebut. Urutan-urutan pasangan basa nitrogen tersebut inilah yang kita kenal dengan gen. Selanjutnya kita lihat bagaimana gen tersebut akan mensintesa RNA dan protein. Gen yang ada di dalam DNA kemudian akan membuat RNA. RNA kemudian akan membentuk asam-asam amino untuk mensintesa protein. Protein yang dibuat akan berupa 2 jenis protein, yaitu protein untuk struktur sel dan protein berupa enzim yang dibutuhkan untuk fungsi sel. Bagaimana mengkode protein? DNA terdiri dari kelompok-kelompok gen, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 urutan basah nitrogen atau triplet. 3 urutan basah tersebutlah yang nanti akan mengkode untuk membuat satu jenis asam amino. 3 urutan tersebut kita sebut sebagai kodon. Contoh, jika urutan tripletnya adalah CCG, maka yang terbentuk adalah asam amino prolin. UCU akan terbentuk asam amino serin. Sedangkan GAA akan terbentuk asam amino glutamic acid. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah DNA atau gen berada di nukleus. Sedangkan pembentukan protein berada di sitoplasma. Pertanyaannya adalah bagaimana DNA yang ada di dalam nukleus dapat membentuk protein yang ada di sitoplasma. Maka DNA harus membuat RNA. RNA lah yang kemudian keluar dari nukleus, masuk ke dalam sitoplasma. Rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat struktur RNA. Ada perbedaan antara struktur DNA dan RNA. RNA atau ribonukleat acid mempunyai rantai yang dibuat oleh jenis glukosa yang berbeda. Kalau DNA terbuat dari deoksiribos, pada RNA
jenis glukosanya adalah ribose. Perbedaan yang kedua, basa pirimidin yang berupa timin pada RNA diganti dengan urasil. Jadi, jika pada DNA A berpasangan dengan T, tapi di RNA A akan berpasangan dengan U. Kemudian, dilakukanlah sintesa atau pembuatan RNA di dalam nukleus, di mana mula-mula dua rantai DNA yang tadi berikatan dengan rantai hidrogen akan terlepas sementara waktu di dalam nukleolus. Satu rantai DNA akan digunakan sebagai cetakan untuk membuat RNA. Maka dalam pembuatan RNA diaktifkanlah enzim RNA polimerase. RNA yang akan terbentuk tadi kemudian akan keluar ke sitoplasma menuju ribosom untuk membuat protein. Ada 3 jenis RNA yang nanti akan kita kenal dalam pembentukan protein. Yang pertama adalah messenger RNA. Terdiri dari satu buah rantai panjang yang membawa hasil cetakan dari satu rantai DNA. Tugasnya adalah membawa kode genetik protein ke sitoplasma. Jika terekspresi satu kodon, maka sintesa protein akan diaktifkan. Tetapi jika 3 kodon, akan menghentikan sintesa protein. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah jenis-jenis asam amino yang akan dibuat, yaitu alanin, arginin, asparagin, aspartic acid, dan lain sebagainya. Kode RNA-nya adalah GCU, CGU, AAU, GAU, dan sebagainya. Maka kode-kode sebagai kodonnya dapat dibaca sebagai berikut. Untuk memulai sintesa protein, maka diaktifkan satu kodon. Sedangkan untuk menghentikan, maka terekspresi 3 kodon. Jenis yang kedua adalah transfer RNA atau antikodon. Ukurannya lebih kecil dari molekul messenger RNA, tetapi mempunyai peran penting dalam sintesa protein. Tugasnya adalah membawa atau mentransfer asam amino ke dalam ribosom untuk membentuk protein. Yang ketiga adalah ribosom RNA, tempat sebenarnya dari sintesa protein, atau lebih sederhananya kita sebut dengan pabrik dari protein. Kita lihat bagaimana protein terbentuk. Di dalam inti sel atau nukleus, DNA akan membuat messenger RNA yang berisi kode-kode genetik untuk sintesa asam amino yang nantinya akan membentuk protein. Nah, kita lihat bagaimana asam amino terbentuk. Demikian juga urutan-urutannya untuk menjadi sebuah protein. Jika urutan tersebut salah, atau jika kodenya salah, maka asam amino yang terbentuk akan salah. Sehingga protein yang terbentuk juga akan salah. Disitulah letaknya kenapa dapat terjadi penyakit-penyakit akibat dari gangguan genetik. Terima kasih.